Saat Anda ingin membeli peralatan rumah tangga, motor, alat elektronik, bahkan membuka usaha, Anda biasanya dapat menggunakan leasing. Leasing ini merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Leasing ini mungkin terdengar mirip dengan bank konvensional. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang. Sedangkan leasing memberikan pinjamannya dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Leasing ini sangat membantu nasabah dalam masalah pembiayaan karena nasabah tidak perlu membayarkan dana yang besar dalam satu waktu saat akan membeli suatu barang kebutuhan. Sembari mengangsur, nasabah juga dapat menggunakannya secara langsung sehingga akan lebih fleksibel. Selain itu, leasing juga tidak terpengaruh dengan inflasi. Misalnya, saat kamu ingin membeli peralatan elektronik menggunakan leasing, kamu hanya akan membayar sesuai kesepakatan awal, walaupun nilai tukar rupiah turun. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi kita. Terlepas dari manfaat yang diberikan oleh leasing, tentunya leasing juga tidak lepas dari risiko pembiayaan. Berikut ini risiko pembiayaan yang ada dalam leasing. Yang pertama, konsumen yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan denda. Yang kedua, jika sampai batas waktu tertentu masih menunggak, barang yang dibiayai harus diserahkan kepada perusahaan pembiayaan. Yang ketiga, jika akan melunasi hutang sebelum waktunya, konsumen harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati. Selanjutnya, jika seandainya kalian tertarik untuk melakukan leasing, tetapi kalian masih bingung perusahaan pembiayaan yang aman dan sudah terdaftar oleh OJK, maka berikut ini beberapa contoh perusahaan pembiayaan leasing yang sudah terdaftar oleh OJK. Yang pertama, perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai kendaraan bermotor, misalnya PT Fadira International Finance, PT Bryson Aito Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, PT Astra Sedaya Finance, PT BCA Finance, PT Mega Central Finance, dan PT Procar International Finance. Yang kedua, perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai mesin dan alat-alat berat, misalnya PT Chandra Sakti Utama Leasing dan PT Surya Arta Nusantara Finance. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan yang terutama membiayai peralatan elektronik dan rumah tangga, misalnya PT Ion Credit Service Indonesia. Selanjutnya, kalian pasti bertanya, adakah perusahaan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah? Jawabannya adalah ada. Perbedaan pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah terletak pada perjanjian akad yang digunakan antara debitur dan perusahaan pembiayaan. Akad-akad yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan syariah adalah: yang pertama, pembiayaan jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, pembiayaan investasi seperti mudharabah, musyarakah, mudharabah musyitarokah, musyarakah mutanakisah. Dan yang terakhir, pembiayaan jasa seperti ijarah, ijarah multahiyah bitamlik, hawalah atau hawalah bil ujrah, wakalah atau wakalah bil ujrah, kafalah atau kafalah bil ujrah, jualah, dan qard. Sebagai perbandingan, dalam pembiayaan konvensional, perjanjian yang digunakan untuk pembiayaan adalah pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang berbasis utang piutang. Sedangkan dalam pembiayaan syariah, akad yang digunakan adalah murabahah yang berbasis jual beli. Misalnya, jika Adi memutuskan untuk membeli kulkas dengan menggunakan akad murabahah, maka perusahaan pembiayaan syariah akan membeli kulkas tersebut dari toko, kemudian perusahaan pembiayaan syariah menjual kepada Adi dengan harga lebih. Jadi, angsuran yang dibayar Adi adalah sebesar harga jual tersebut dibagi dengan jangka waktu pembiayaan.